masalah ini daerah pariwisata. Betul. Baru kita genjor-genjor daerah pariwisata. Kita aja jalan dari Tanjung ke Tanjung Batu aja udah di tengah jalan tuh nggak ada signal. Putus ya. Karena 120 anak diberi makan setiap hari. Nelayan nggak jauh-jauh lagi jual ikan. Nggak perlu ke pasar lagi dia. Situ aja ya. Pejuang-pejuang politik kita harus bisa memberikan contoh. Minimal memberikan contoh, apalagi ini pertempuran semakin dekat juga. Siap. Sebelum kita mulai gimana perjalanan jadi ketua Partai Gerindra, ya kan? Baiknya kita tanya-tanya dulu, ya kan? Beliau ini kelahiran dari mana? Kan banyak yang tanya tuh, Jaka ini dari mana? Sekolahnya di mana? Kuliahnya di mana? Kerjanya di mana? Bisa di ini, Bang. Siap. Ya, terima kasih. Lahir, sekolah, besar di Teluk Bayur. Teluk Bayur ya? Teluk Bayur. Oh, putra Teluk Bayur. Ya, siap. SMA satunya aja di Tanjung Redep. SMA 1 Tanjung Redep. Karena di Teluk Bayur belum ada SMA. Tahun berapa itu? Di zaman itu 86. 86 ya? 86. SMA 1 86. Kuliahnya 90 ya. Unmul ya. akuntansi, D3 akuntansi. Angkatan berapa? Angkatan 90 ya. Karena sempat rehat setahun. Menunda. Kita susah ngumpul duit dulu. Dulu ya. Zaman susah ya tadi ya. Teluk Bayur bisa dikatakan kota tua, Bang ya. Kota tua ya. Banyak perkembangan pertama ya, tanda salah. Banyak perkembangan pertama, terus kota perkembangan pertama juga ya. Iya. Ya, batu bara pertama di Kalimantan. Teluk Bayur. Teluk Bayur. Orang Belanda pun main Teluk Bayur, Bang. Iya. Luar biasa. Jadi ada lapangan bola. Iya. Lapangan bola apa namanya? Steenkolen. Dari Belanda memang namanya Steenkolen. Steenkolen itu sebenarnya ini nama perusahaan batu baranya. Oh gitu. SMP Steenkolen Maskapai Perapatan kan. Oh gitu. Itu nama perusahaan batu baranya. Ibaratnya nama PT lah dulu ya. PT. Sekarang ada PT-nya ya. Kalau dulu Penonskap kayak istilahnya CP kan. CP. Batu bara pertama Kalimantan Timur di Berau. Berau. Kalau di Sumatera kan Umbilin, bikin asam. Kalau cari buku SD tahun 70-an itu ada itu masih. Teluk Bayur. Penghasil batu bara di Kalimantan Timur, di Kalimantan itu di Teluk Bayur. Teluk Bayur Sumatera Umbilin, di Tasam. Teluk Bayur ada dua mungkin ya. Saya dengar ada dua ya. Satu di Kabupaten Berau, satunya di Sumatera ya. Sumatera. Banyak orang terkecoh dengar ya. Iya. Dikira ke Sumatera ternyata ke Kaltim. Kok ini hutan semua ini? Hati Kaltim. Teluk Bayur. Banyak orang Jawa aku dengar kalau cerita orang Melayu dulu, kami ini nggak tahu juga ini kesini ulangi Teluk Bayur kira Sumatera. Ternyata Kalimantan Timur. Oke Bang. Ya. Kita ini ada pertanyaannya. Sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Berau, dapatkah Anda menceritakan peran dan kontribusi partai Anda dalam memajukan politik lokal dan masyarakat Berau secara keseluruhan? Insyaallah. Jadi di Gerindra ini Mas, yang pertama-tama itu kita prioritaskan adalah potensi lokal. Ya, kalau kita bahasanya kan kalau budaya itu kearifan lokal. Cuma kita implementasikan ke sumber daya manusia. Jadi Gerindra ini di awal kepemimpinan kami sama dengan teman-teman ini konektivitas itu kita utamakan putra-putra terbaik Kabupaten Berau, khususnya generasi muda. Kita beri kesempatan seluas-luasnya. Saat kami diberi amanah itu kami jalanlah ke beberapa kecamatan. Tahun berapa tuh? Lupa kita tanya.
2001. 2001 diangkat jadi ketua ya. Lanjut Bang. Dalam perjalanannya kan kita ini butuh kader. Ya. Jujur aja kalau kader partai Tulen itu belum ada. Karena kita ini selalu dinamis. Politik itu dinamis, keluar masuk kan biasa. Kata orang banyak kayak adventure. Kalau saya sih Tulen sebenarnya orang Gerindra. 2008 itu kamilah orang yang pertama membawa Gerindra ini ke Kabupaten Berau. Sudah KTA Gerindra 2008. 2008. Kita membentuk di 13 kecamatan di Kabupaten Berau. Kemudian selang karena pekerjaan, kesibukan, sehingga kita ini harus hengkang dari dunia politik lah. Namanya kita mencari hidup kan. Ya. Kita nggak bisa hidup di politik. Tanggungan. Jadi karyawan lah. Kita tinggalkan politik selama beberapa tahun. Mungkin sekitar kurun waktu 15 tahunan. Hampir 15 tahun. Jauh. 3 generasi. Iya. 3 periode. Terakhir kita itu waktu nggak aktif di partai sempat 3 keterwakilan dari partai Gerindra itu 3 orang. Tidak keluar, diganti teman. Kita sudah di pinggir, bukan di pinggir sih, di luar struktur lah. Yeah. Kita mendukung dari luar aja. Tiba-tiba jadi 2 kursi. Awalnya 3 jadi 2 kursi. Ya, nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada petir. 2001 kita ditawarin dapat amanah. Sebenarnya nggak pernah terbesit lagi sebenarnya untuk kembali ke dunia politik karena sudah asik menggeluti dunia kerja sebagai karyawan. Pengusaha sih bukan karyawan. Jadi dunia politik ini sudah terlupakan lah. Sudah asik dengan tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir, diberikanlah tawaran. Ya, karena kita ini karyawan kan harus lapor dengan bos kan. Yeah. Karena bos yang menyarankan, ya kita ambil. Bismillah kan ya. Kalau memang harus Bismillah, ya Bismillah. Jadi artinya nih didukung bos juga ya spot ya. Iya, ini semua ini kan karena beliau. Kalau kita ini beliau ini harus dipertanyakan, beliau ini siapa nih? Kayaknya harus dipanggil juga beliau itu. Beliau ini harus duduk di sini juga kayaknya nanti nih. Kita konek lah sama beliau ini kan, bisa nggak duduk di sini juga ini? Harusnya bisa, soalnya beliau. Jadi pesan beliau satu. Kenapa kita harus balik ke politik? Karena rasanya kita ini cukup lah berbuat banyak untuk masyarakat kan. Tapi kayaknya masih kurang. Kenapa Pak? Karena kita belum punya kebijakan gitu kan. Kalau kita ini seandainya kita ini punya kebijakan banyak yang bisa kita perbuat ini kan. Itulah yang menjadi ini kebijakan apa ini harus dipertanyakan juga lagi. Kebijakan seutuhnya, kalau seutuhnya bupati aja lagi. Bukan kelas dewan kayaknya lirikannya ini. Aduh. Artinya kan semua itu ada tahapan. Oh gitu ya. Berarti harus Februari ini harus jadi dewan dulu baru bupati. Amin. Kalau boleh tahu Bang, kan kita ibaratnya sudah besar lah, dari kecil sampai besar kan Teluk Bayur. Ini masuknya dapil mana nanti? Sudah terdaftar di dapil 2 ya? Iya. Dapil 2 Gunung Tabur, Teluk Bayur Segah. Yep. Apa alasannya itu Bang? Yang pertama yaitu saya lahir, dibesarkan, bersekolah di Teluk Bayur. Yang kedua, saat ini memang keterwakilan warga Teluk Bayur itu sangat minim. Oh iya, 2019 kayaknya nggak ada. Iya, sangat minim. Jadi bukan minim tuh Bang. Oh iya minim nggak ada. Ada Ibu Mala. Nggak ada ya. Oh Ibu Mala satu ya. Di antara 30, di antara 8 kemarin 8 ya. Iya. 8 di antara 8 hanya satu terwakili. Iya. Ibu Mala. Jadi target harus minimal
2 atau 3 berarti dari Tokbayo. Ya. Saya dengar ada juga petarung satu Ya. itu luar biasa juga itu. Keinginan saya Orang Teluk Bayur juga itu. Apa ini Bang? Bagaimana Anda lihat peran teknologi dalam pembangunan daerah dapil Bang Jaka nih? Apa inisiatif konkret yang Anda rencanakan untuk mewujudkan sektor-sektor di dapil 2 ini? ini kalau kita berbicara teknologi sih, sebenarnya kita ini amat tertinggal. Di era digitalisasi seperti ini kan harusnya generasi muda itu sudah, kalau sekarang kan kita terfokus dengan gadget. Nah, sebenarnya teknologi digital itu kan bukan hanya gadget. Masih banyak teknologi-teknologi yang lain yang sifatnya untuk kompetensi kemajuan sumber daya manusia. Kalau kita lihat sekarang ini kan gadget ini oleh generasi milenial kan hanya game, WhatsApp, mungkin sedikit YouTube. Nah, teknologi sebenarnya kan kalau kita berbicara digitalisasi kan semua ini harus terdigitalisasi, tapi tak lepas dari itu sebenarnya kan ini peran media. Peran media dalam arti penyedia provider lah. Kalau dalam hal ini kan kita Telkomsel. Ya. Nah, keberadaan Telkomsel di Kabupaten Bogor kan masih minim. Signal aja istilah bahasanya Pak, GSM. Geser dikit harus ke gunung mati. dulu. Harus ke gunung dulu. Nah, ini Geser sedikit mati. Harus ke gunung dulu. Apalagi kita di dapil 2. Segar. Bahkan yang kita ada di sekitar kota Gunung Tawon Bayar pun GSM juga ya? GSM juga. GSM juga. Nah, ini kan problem artinya. GSM-nya geser dikit mati. Jadi karena sumber digitalisasi itu kan provider ini. Providernya. Kalau providernya nggak maksimal, sehebat apapun dicari sulit. Tapi kan sulit berkembang. Tapi kemarin kan ada bantuan Bang. 1000 UIP gratis tuh. Ya cuman namanya doang kan. Siapa yang menikmati? Nggak tahu ya. Nggak tahu kita kan. Yang jelas yang dirasakan masyarakat sekarang itu kan itu sangat minim. Ya. Saya dengar juga tuh daerah Gunung Tabur sekitar kilometer 30 sampai 40 itu GSM. Kalau mending GSM Bang. Ini nggak ada ya sama sekali. Apalagi kita aduh yang ini kan yang jadi masalah daerah pariwisata. Betul. Baru kita genjor-genjor daerah pariwisata. Kita aja jalan dari Tanjung ke Tanjung Batu aja udah di tengah jalan tuh nggak ada signal. Putus ya. Coba. Ini PR kita semua. Yang betul Bang. Kemarin kita ada undang kepala kampung. Dia bilang kampung kami ini kampung mandiri. Iya. Ibarat kata tuh tidak ada yang tidak bekerja, semua bekerja. Tapi nggak mau tinggal di kampung situ. Alasannya cuma satu. Karena signal. GSM. Karena GSM geser dikit mati. Jadi harus ke kampung sebelah dulu. Aduh, problem sekali memang. Berarti target salah satunya itu nanti Bang. Iya, setiap kampung harus ya. Harus. Ya tinggal karena untuk teknologi tadi. Iya. Kalau ini kan program-program kayak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapil 2. Jadi program-program apa pandangan nanti Bang? Kayak pokoknya kan seandainya kan nanti Bang Jaka terpilih, ya kan? Karena tugas anggota dewan itu kan ada 3 kan, salah satunya menganggarkan. Jadi di Gunung Tabur, kayak di kilometer 30-40 Teluk Bayo pun kan, kemudian di Segar, program-program andalan apa nanti Bang? Kalau implementasi sih kita di khususnya Partai Gerindra. Kita pres kita ini kan sudah ada 18 program unggulan lah. Yang paling nyata, yang paling sensi, walaupun kedengarannya kampungan, tapi ini sangat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Itu programnya tadi, makan siang gratis dan minum susu gratis. Itu programnya? Itu masuk sampai ke, saya kira itu programnya
Pak Prabowo enggak ya, semua langsung sampai ke kabupaten itu ya. iya, Wis. seluruh Indonesia. Beliau didaulat oleh rakyat Indonesia, program itu langsung dijalankan. Jalankan ya. Baik di sekolah umum maupun pesantren-pesantren. Makan gratis. Kan coba kita bayangkan lah. Di satu kampung rata-rata satu SD aja lah, bisa banyak. Satu kelasnya 20 orang lah. Kali 6 sudah 120. 120 anak yang diberi makan lah. Artinya tukang kebun sayur hidup, sayurnya pasti dibeli kan? Oh iya. Nelayan ikannya nggak perlu jauh-jauh dia jual. Cukup di lingkungan sekolah aja dijual. 120 anak setiap hari. Coba bayangkan. Roda ekonomi itu hidup. Dan anak-anak pasti cerdas. Namanya susu. Karena minum susu dan makan teratur. Makan siang teratur dan itu menurut penelitian kesehatan, apabila anak-anak itu makan siangnya teratur dan cukup gizi, minum susunya teratur, sudah pastilah. IQ-nya pasti di atas rata-rata. Luar biasa sekali. Itu untuk sumber daya manusia kan? Belum lagi dari multi efek ekonomi. Dagang sayur, pasti laku dibeli, nggak perlu ke pasar dia, dijual aja di lingkungan sekolah. Karena 120 anak diberi makan setiap hari. Nelayan, nggak jauh-jauh lagi jual ikan, nggak perlu ke pasar lagi dia. Situ aja ya. Situ aja di sekolah hidup. Jadi multi efek secara ekonomi juga dirasakan semua. Penangkap udang juga nggak resah ya. Apalagi penangkap udang tidak resah. nggak perlu di es lagi. Nggak perlu di es lagi. Jadi anak-anak makan ikan segar terus nanti. Luar biasa. Itu program tuh saya kira program untuk presiden aja enggak ya sekali. Iya, itu program salah satu program Gerindra juga. Dan diimplementasikan sampai ke bawah. Kalau program khusus Bang Jaka sendiri? Kalau saya sih, kita ini kan kalau di Kabupaten Berau, apalagi di Dapil 2, kalau berbicara makan sih mungkin kesulitan. Tapi kita itu menghadapi kesulitan saat anak mau sekolah, ada keluarga yang sakit, karena ada beban ekonomi yang timbul kan. Kalau untuk makanan nggak susah di Berau, seluruh lah masalah. Tapi problem itu timbul saat anak mau sekolah atau ada anak salah satu keluarga yang sakit kan perlu biaya tambahan. Nah, berarti masuk pertanyaan berikutnya nih kayaknya Bang, ya kan? Bagaimana Anda berencana untuk mengatasi isu-isu kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, fasilitas masyarakat khususnya Dapil Anda? Berarti isu-isu yang akan kita angkat yang kayak pendidikan, ya kan? Kesehatan, jalan. Berarti kalau Abang dikasih amanah, jalankan dong ya. Iya, insya Allah. Itu kan untuk kepentingan masyarakat, kemaslahatan orang banyak. Ya itulah tujuan kita berjuang untuk kemaslahatan orang banyak seperti pesan. Berarti masuk kata beliau ya. Iya. Kata beliau tuh kita kayaknya harus berbakti nih. Iya. Kalau beliau karena simpel sekali beliau. Kalau untuk hidup kita ini sudah cukup lah. Bisa lah, cukup lah. Makan bisa, susah amat lah. Ya. Kendaraan ada, rumah ada, ya kan. Ingin berbakti kepada masyarakat yang lebih banyak, beliau bilang ya salah satu jalan politik ya, salah satu yang paling mungkin lah, yang memungkinkan. Karena ada 3 tadi anggaran itu. Iya. Kalau seandainya Bang yang dipilih sama masyarakat Dapil 2, ya kan? Prioritasnya apa nih Bang? Pendidikan kah? Kesehatan kah? Jalan kah? Iya itu tadi. Kalau kita berbicara itu kan pendidikan dan kesehatan itu sebenarnya sudah kebutuhan pokok sih. Dan sejogjanya kita di Kabupaten Berau ini yang namanya gratis itu gratis, nggak ada lagi istilah. Ini kan bingung kita, katanya pendidikan gratis, tapi yang gratisnya itu yang mana gitu loh. Selalu ada yang bayar ya. Bayar inilah itulah. Kan bingung kita ini. Yang gratis itu yang bagaimana gitu. Kan ini kayak kamuflase gitu, seolah-olah gratis tapi orang masih susah.
masih susah untuk sekolah itu, jujur aja. Apalagi teman-teman kita yang jauh, yang harus menempuh jarak sekian, sudahlah. Segah kayaknya. Sudah jaraknya susah, harus dibebani lagi biaya pendidikan, kan repot ini. Nah, yang gratis itu yang seperti apa? Makanya konsep gratis itu apa sih? Nah, mudah-mudahan dengan saatnya nanti lah. Kalau kita ini diberi amanah, itu akan kita bedah tuntas lah. Jangan cuma kamu kelas gratis, tapi kenyataannya tetap bayar. Nah, ini luar biasa. Jadi pemirsa, kamu kelas saja bilang gratis, tapi terbayar. Tapi salah dengan terpilihnya nanti Bang Jaka, betul-betul gratis ya. Insya Allah gratis. Kita akan berjuang itu akan gratis. Pendidikan itu harus gratis. Harus gratis. Karena di Bro ini kalau dibilang bayar susah juga Bang ya. Karena apa-apa enak, apa segala. Kok gratis? Saatnya orang Bro itu menikmati dengan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam. Nah, artinya ya kalau gratis itu kan artinya semua masyarakat menikmati, nggak ada yang nggak menikmati kan. Kalau pendidikan dan kesehatan itu pasti semua menikmati dan nggak ada yang protes kok. Kalau Bang Jaka ini kan, kalau boleh tahu Teluk Bayur itu SMA-nya berapa ya? Di Teluk Bayur itu satu aja, SMA 2 Rinding. Di Rinding ya? Iya. Mungkin ada SMA terpadu, tapi itu Tanjung Rendep ya. Tanjung Rendep. Rinding aja. Labanan. Rinding, Teluk Bayur, Labanan. Berarti Teluk Bayur nggak ada dong? Iya nggak ada, Teluk Bayur nggak ada, malah adanya di Rinding. Berarti harus ada target dong. Iya. Iya kan? Loh iya ini kalau dibilang harus ada target. Karena Rinding kan bukan kota tua. Iya. Ya kan, kota tua kan ada di Teluk Bayur. Kenapa ke Teluk Bayur tidak ada sekolah? Berarti salah satu akan perjuangkan soalnya SMA ya. Kategori kan sudah masuk. Sebenarnya SMP-nya kan sudah ada di situ. Sudah ada. Tinggal SMA-nya aja kan. Iya, SMA. Masyarakat banyak situ. Masyarakat banyak. Kalau perlu kita kembangkan. Ya kan? Kalau SMA kota tua ya. Iya. Harus dikembangkan itu. Awal muasalnya kan sebenarnya SMA swasta itu kan yang pertama itu sebenarnya Teluk Bayur. Kalau kita mau jujur. Dan orang-orang yang besar sekarang ini kan, tapi udah pensiun lah pasti mereka. SMP-nya pasti di Teluk Bayur. Karena SMP swasta dulu kan. Mantan sekda kan Teluk Bayur. Mantan bupati 2 periode Pak Bangkor? Batu-batu kan? Oh istrinya Teluk Bayur. Ibunya. Ibu negara ya. Ibunya yang sempat. Ibu negara ya. Iya. Teluk Bayur SMP ya. Teluk Bayur. SMP Teluk Bayur swasta dulu itu. Menarik nih Mbak Jaka ini pejuang pendidikan, pejuang kesehatan. Semoga apa yang akan diperjuangkan nanti Bang Jaka masyarakat hadapi Bapak tahu. Insya Allah. Minimal akan diperjuangkan lah. SMA itu ada di Teluk Bayur. Ya, karena dulu sempat SMA Tunas Mekar itu di Teluk Bayur. Rinding aja warganya berapa? Ada ya kan? Oh Teluk Bayur banyak loh. Teluk Bayur, Tasuk kan bisa ditarik Teluk Bayur. Padahal kalau dari sisi fasilitasnya sudah ada. Lengkap sih. Yang ex bangunan Belanda itu kan bisa untuk SMA. Nggak perlu lagi bangun baru sebenarnya. Cuma regulasi aja. Artinya bisa sudah ini. Harusnya bisa. Oke, berikutnya bagaimana Anda berencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama kalangan generasi muda? Karena kita ketahui generasi muda ini banyak pemilihnya dan perlu pemahaman yang pasti. Nah ini yang unik ini mau tanya nih. Pemuda ini banyak, cuma harus dijelaskan Bang Jaka kalau naik ini tenang aja. Siap.
Semua wifi gratis. Soal lain. Jadi memang edukasi politik ini perlu kerja keras. Yeah. Karena mindset masyarakat kita ini politik kan konotasinya 50-50 lah. Yeah. Separuh baik, separuh enggak. Ibarat sisi mata uang lah. Nah, mindset itu harus kita riset ulang. Karena memang jujur saja, beberapa puluh tahun kebelakang ini kan politik ini, ya mungkin Bang Ferry paham lah seperti apa. Nah ini mindset masyarakat itu harus kita rubah. Dengan cara apa? Edukasi politik ini artinya pejuang-pejuang politik itu harus bisa memberikan contoh. Minimal memberikan contoh, apalagi bisa mengapresiasikan bahwa politik inilah politik itu. Karena walaupun bagaimana perjuangan yang paling praktis itu dan bisa maksimal itu hanya dari partai politik. Kalau sekarang kan Karin palingan sekda. Yang bisa jadi bupati itu kan harus orang politik. Politik juga bupati. Nah, harus politik kan. Artinya kita gambarkan dengan anak-anak muda, khususnya pemilih milenial, bahwa kalau kamu mau berjuang untuk kebaikan dan kemaslahatan semua orang, ya partai politik lah jalurnya. Masuk ke politik. Harus politik. Minimal mengerti politik lah. Kalau masuk ke politik itu pilihan. Tapi minimal dia mengerti politik itu seperti paham akan politik. Paham akan politik. Karena jujur saja apapun itu sekarang ditentukan oleh politik. Nah kalau kita tidak melek dengan politik, susah kita. Jadi artinya majunya Gibran sebagai wapres itu bagus juga berarti. Luar biasa. Itu lompatan. Nah ini kadang kita kurang memahami yang kita lihat sosok orang di belakangnya. Tapi kalau kita berbicara dampak daripada pencalon Gibran ini luar biasa. Ini suatu lompatan yang luar biasa. Kenapa? Seorang anak muda sudah bisa jadi wapres. Kalau dulu kita mana ada anak muda. Nah ini kan gambaran, artinya gambaran untuk anak muda sekarang bahwa mereka jangan berkecil hati. Bisa ya? Bisa. Buat contoh yang dicontohkan oleh Pak Prabowo ini. Sebenarnya kan kalau kita berbicara itu bukan kemauan Jokowi. Memang Pak Prabowo yang minta. Karena saya ini orang Gerindra, saya paham bahwa yang minta Gibran itu bukan Jokowi, tapi Pak Prabowo. Saat beliau silaturahim Lebaran ke Solo. Oh iya. Nah, disitulah ada hal-hal pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cuma kan saat itu terbentur aturan. Ya. Nah, ini yang nggak disadari oleh teman-teman itu mungkin seolah-olah yang dipaksakan. Tapi ini suatu lompatan politik yang luar biasa loh. Artinya kita khususnya generasi muda ya apalagi milenial punya kesempatan kan. Itu loh, pesan itu yang harus ditangkap. Harusnya jangan nunggu tua. Ya. Gitu loh. Kan kita ini konotasi tunggu tua, baru mimpi. Sudah harus 50 tahun. Sekian puluh tahun baru bisa jadi. Nah, ini sebenarnya makanya kalau kita bercermin ke dunia barat kan sekarang ini sekolah aja sudah nggak dibatasin. Iya kan 12 tahun bisa jadi sarjana sudah. Betul. Nah itulah yang menjadi trigger Pak Prabowo itu sebenarnya di situ, karena beliau banyak artinya berorientasi ke dunia barat ini bukan berarti hal-hal yang negatif, tapi lompatan-lompatan seperti itu yang menurut beliau yang harus kita harus melihat ketinggalan. Iya. Kita ini dari berapa puluh tahun teman negara berkembang gemes juga sebenarnya. Padahal potensi sumber daya manusia kita sudah mumpuni kok.
Oh jelas, kita semua ada. mumpuni. Kita semua ada. Iya, SDA kita semua ada. semua ada. SDM-nya juga sebenarnya. SDM pun semua ada. Cuma mungkin pakar politik juga kan mengatakan, dia bilang memang Indonesia ini tidak, dunia luar sana tidak berkeinginan Indonesia ini maju. Semua harus berketergantungan. Maka didobrak sama Prabowo ya. Generasi muda juga bisa. Generasi milenial. Bahkan mungkin pesan beliau itu 15 tahun ke depan itu presiden kita ini 25 tahun usianya. Bayangkan, coba. Keinginan beliau itu seperti itu. Jadi dia Berarti punya masa prospek. aktif gitu ya. Dari lepas kuliah tuh. Boleh. SMA, kuliah, masa emasnya langsung memimpin. Luar biasa. Kan itu. Keinginan beliau seperti itu. Cuman kalau ini disampaikan secara frontal kan pastilah pro kontra. Tapi memang kalau kita berbicara dunia, memang seperti itu. Siapa? John F. Kennedy. Masih muda, 27 tahun. Bisa. Banyak luar sana. Berikutnya nih Bang, pada Pilpres kita tahu kan bahwa Gerindra kan pasti mendukung Prabowo. Pasti. Mengapa masyarakat Bro harus mendukung Prabowo dan Gibran? Bisa jelaskan dikit. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit nih. Iya. Penekanannya apa lagi? Kalau Pak Prabowo, satu, beliau sudah tidak asing lagi dengan Kabupaten Berau. Karena sudah Beliau punya perusahaan di sini dan beliau itu sudah mungkin hampir 10 kali sudah berkunjung ke Berau. Jadi udah paham lah. Kalau mendengar nama Berau itu nggak aneh beliau sudah. Satu. Kedua, di sini ada beberapa perusahaan masih milik beliau. Termasuk Kiani Kertas. Masuk Kiani Kertas. Lahan-lahan yang diributkan itu? Nah, kalau untuk beliau ini kalau untuk kepentingan itu udah sebenarnya sudah instruksi itu kan sudah lama. Sebelum Pak Jokowi menginstruksi, beliau itu sudah memang menyampaikan lah dengan top manajemen itu. Sepanjang itu dikelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, ya kita harus melepaskan memang. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan aturan lah. Di penekanannya apa Bang? Jadi kita sudah bincang sama Bang Jaka, penekanannya terkait itu ya, pendidikan gratis, makan kesehatan gratis, dan jalan, ya kan? Jadi pesan-pesan berikutnya Bang, untuk pemirsa Curhat Bang Ferry Bahagia lah, agar memilih jadi penonton nanti yang nonton ini kan banyak nih Bang. 10.000 orang nonton nih. Kabupaten Berau. Jadi pesan-pesan politik Abang lah untuk Februari tanggal 14 Februari ya, coblos supaya milih Bang Jaka ini. Ya mudah-mudahan lah, karena kita ini kan berjuang untuk kebaikan. Karena salah satu perjuangan yang paling mumpuni lah untuk dicapai itu melalui partai politik, melalui politik. Ya pesan-pesan kita untuk generasi milenial, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, lihat figur yang dipilih, lihat bukti yang sudah dilakukannya, terus visi ke depannya seperti apa. Yang tentunya ya yang harus kita kenal. Masa kita milih orang yang kita kenal. Ini salah satu. Jadi kita jangan berpikir money politik kalau benar-benar kita ini mau menjaga dan harkat dan martabat politisi itu sendiri. Jadi dapil 2 nomor urut 1. Jadi pemirsa Bang Curhat Bang Ferry Bahagia,
kita sudah berapa menit sama Bang Jaka cerita. Jadi target-target pencapaian nanti setelah duduk itu minimal banyak sekali. Yang paling penting sekali, dia akan memperjuangkan masalah pendidikan dan kesehatan. Siap. Dan terpenting lagi akan memperjuangkan SMA di Teluk Bayur. Konsisten tuh Bang ya. Siap. Konsisten. Warga Teluk Bayur ya kan siap-siap bondong-bondong lah memilih Bang Jakaria nomor urut 1 dari Partai Gerindra. Cukup sekian dari kami, curhat Bang Ferry Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang Ferry. Sukses.